Ya, untuk memulai acara kegiatan belajar bersama ya, belajar bersama kita pada sore menjelang malam hari ini, mari kita awali dengan doa, minta kesediaan Kak Festi untuk pimpin dalam doa. Ya, mari Bapak Ibu, kakak-kakak kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore ini, untuk kesempatan yang baik yang masih Tuhan beri, agar setiap kami boleh semakin diperlengkapi, menjadi sahabat bagi sesama kami, khususnya bagi anak-anak kami atau adik-adik kami di usia remaja. Terima kasih untuk kesempatan dan kepercayaan dari Tuhan ketika Engkau menghadirkan kami untuk menjadi teman bagi mereka. Dan bila dengan kesempatan yang baik ini kami gunakan dengan baik, hikmat dari Tuhan yang akan menolong setiap kami, juga menolong Pak Hadian yang akan menyampaikan materi sekaligus untuk saling memperkaya diskusi kami malam hari ini, sehingga setiap kami, demikian juga Pak Adian dan para pengurus, boleh semakin diperlengkapi juga untuk bisa menjadi berkat bagi teman-teman, bagi anak-anak dan juga adik-adik kami di usia remaja. Tuhan, kami serahkan waktu kami sepenuhnya di hari ini. Tuhan juga memberkati Bapak Ibu, kakak-kakak yang mungkin masih belum bisa bergabung dalam setiap aktivitas dan kehidupan mereka. Tuhan juga yang terus menemaninya. Kami serahkan Tuhan waktu kami berikutnya untuk segala sesuatunya tetaplah terjadi dalam kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Inilah kami yang berserah di dalam nama-Mu, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kak Festi. Ya, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menyempatkan waktu untuk hadir belajar bersama di sini. Dari tadi kita udah sedikit-sedikit cerita-cerita, tapi saya belum berkenalan. Perkenalkan, nama saya Agustina atau biasa dipanggil Anti. Saya dari pengurus KPR Pasis, asal jemaatnya GKI DI Panjaitan Purwokerto. Nah, eh, hari ini kita mau belajar bersama, melanjutkan pelajaran kita yang kemarin mengenai kalau hari ini tuh mengenai spiritualitas yang kita butuhkan. Ya, tadi udah udah disampaikan sama Kak Festi, pembicara kita pada sore hari ini ada Pak Hadian, ya. Daripada saya menyampaikan informasi yang kurang valid, lebih baik Pak Hadian sendiri langsung yang memperkenalkan diri sekaligus buatkan materinya. Ya, baik. Terima kasih Kak Anti. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Saya Pendeta Dian dari GKI Ngupasan. Jadi saya bersyukur malam ini saya boleh diberi kesempatan sharing-sharing dengan Bapak Ibu sekalian dalam pendampingan kategorial remaja pemuda begitu ya. Secara spiritual kita akan bicara seperti apa sih yang perlu kita pikirkan bersama gitu sehingga nanti kita bisa sharing lebih banyak. Saya sudah melayani GKI Ngupasan 10 tahun, sudah 10 tahun melayani di GKI Ngupasan. Sebelumnya saya melayani di GKI Gejayan. Jadi saya sekarang di Ngupasan, Bapak Ibu dulu di Gejayan. Sekarang saya tinggal di daerah Godean, dekat GKI Ngupasan lah ya, agak jauh lah, agak jauh. Jalan Godean. Saya dikaruniai dua orang putra, sudah besar-besar, satu kuliah, satu SMA kelas 2. Jadi sama ya, seperti yang Bapak Ibu dampingi lah gitu ya. Anak-anak remaja, Gen Z yang saat ini menjadi pergumulan yang akan kita sharingkan bersama. Begitu. Istri saya satu, istri saya ibu rumah tangga dan ibu rumah tangga yang baik. Begitu, Kak Anti. Terima kasih. Kira-kira begitu perkenalannya. Oke. Ya, untuk bisa langsung untuk materinya Pak Oke. Hadian. Oke. Siap. Ya, baik. Terima kasih. Saya akan share screen ya, Bapak Ibu. Saya akan share screen materi saya untuk Bapak Ibu sekalian. Kita akan bicara tentang Gen Z. Saya akan bicara tentang hal ini. Ini yang coba saya persiapkan. Dan tema yang disampaikan pada saya adalah pendampingan spiritualitas yang kubutuhkan. Gitu ya. Jadi persoalan pendampingan spiritualitas. Dan saya mencoba untuk
membatasi apa yang sekarang ini akan menjadi fokus pembicaraan kita dalam pendampingan, Bapak Ibu. Kita perlu fokus. Saya rasa sama seperti yang sudah disampaikan Bu Kak Maria sebelumnya hari Selasa yang lalu ya, tentang psikologinya, secara sisi psikologi, dan hari ini saya akan menyampaikan pendampingan spiritualitas dan saya membatasi pada Gen Z, saya membatasi pada generasi Z begitu. Karena yang kita hadapi, yang Bapak Ibu hadapi hari ini di gereja itu adalah generasi Z, gitu ya, di remaja sampai pemuda sampai mahasiswa, jadi mulai SMP, Bapak Ibu usia SMP, SMA, mahasiswa itu masuk pada Gen Z. Dan itu yang perlu kita lihat. Jadi umur 12 tahun sampai 26 tahun itu termasuk Gen Z gitu ya. Nanti umur berapa sana? Saya 24 kemarin. 24, berarti masih masuk Gen Z Masih ya. Gen Z. Yes. Nah, Bapak Ibu menarik sekali kita bicara tentang pendampingan spiritualitas yang dibutuhkan oleh pendamping-pendamping ini ya. Ya, kita perlu bicara dulu tentang konsep spiritualitas. Nah, saya sedikit saja mengulas tentang spiritualitas. Saya pakai perspektifnya, sudut pandang, cara pandangnya Thomas Merton. Thomas Merton adalah seorang yang sangat reflektif begitu. Dia seorang yang sangat baik dalam hal spiritualitas. Dan ada satu hal yang menarik yang digarisbawahi oleh Thomas Merton tentang konsep spiritualitas, Bapak Ibu. Jadi konsep spiritualitas menurut Thomas Merton seringkali di dalam situasi yang dikotomi. Dikotomi dalam arti dipisahkan begitu ya, dipisahkan, dipotong begitu secara dikotomis, dipotong, dipisahkan, terpecah gitu dalam persoalan sakral dan sekuler. Seringkali persoalan spiritualitas itu ada pada persoalan dikotomi. Nah, ketika persoalan spiritualitas itu memisahkan antara yang sakral dan sekuler, maka spiritualitas itu gagal. Jadi itu intinya. Secara sederhana menurut Thomas Merton, ketika kita memandang spiritualitas itu memisahkan antara yang rohani atau yang sakral dengan yang sekuler, maka spiritualitas itu gagal. Jadi spiritualitas yang terpecah, bagi Thomas Merton, spiritualitas yang terpecah itu akan menghasilkan khayalan rohani atau khayalan pertobatan. Nah, sehingga yang muncul adalah orang yang merasa mengenal dirinya, mengenal Tuhan, tetapi tidak ada implementasi hidup yang terbuka dan kepedulian serta keramahan pada semua orang. Jadi inilah yang bahaya, ini sebuah bahaya ketika spiritualitas itu dipisahkan, memisahkan antara yang sakral, yang rohani, dan sekuler. Padahal kalau kita melihat pada bahan ajaran GKI, Bapak Ibu, GKI sangat konsisten menggunakan kata spiritualitas. Kata spiritualitas dalam pemahaman GKI itu, kata spiritualitas dipilih untuk tidak terjebak pada pilihan kata rohani dan jasmani. Kenapa tidak bicara tentang rohani Kristen? Kenapa bahan ajaran GKI bicara tentang spiritualitas Kristen? Karena rohani itu dipisahkan dari yang jasmani. Maka kata rohani tidak lagi dipakai dalam konsep ajaran GKI, tetapi lebih dipakai kata spiritualitas. Karena spiritualitas itu tidak memisahkan antara yang rohani dan yang jasmani. Spiritualitas tidak memisahkan antara yang sakral dan yang sekuler. Nah, ini menjadi dasar yang penting ketika kita bicara pendampingan spiritualitas, Bapak Ibu. Mari kita tidak memisahkan itu. Apa dampaknya? Nah, ini akan saya tunjukkan kepada Bapak Ibu ketika terjadi pemisahan dalam konsep spiritualitas kita. Ini akan bicara tentang hal-hal yang kita lakukan di dalam pendampingan Gen Z. Usulan dalam pendampingan spiritualitas Gen Z atau remaja pemuda hari ini, saya mengusulkan tiga hal. Yang pertama adalah kenali generasi. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, mari ketika kita melakukan pendampingan spiritualitas remaja pemuda,
kita sepakat artinya kita menyamakan pemikiran kita bahwa orientasi kita bukan jumlah, tapi komunitas. Ya, jadi ini yang penting. Jadi mari kita ketika mengkonsep bersama pendampingan spiritualitas remaja, kita yang pertama kenali generasinya. Kenali generasi, lalu yang kedua orientasi kita bukan jumlah. Bagaimana komisi remajaku, komisi pemudaku yang hadir banyak. Jangan itu gitu ya. Tetapi kita harus lebih dari itu. Saya katakan lebih dari itu karena jumlah itu tidak menunjukkan sebuah ukuran satu-satunya, bukan ukuran satu-satunya bahwa persekutuan kita sukses gitu. Tetapi mari kita berorientasi pada komunitas, pada pembentukan komunitas. Lalu yang terakhir, usulan dalam pendampingan spiritualitas remaja, saya mengusulkan intergenerasi. Nah, ini yang perlu kita terus pahami menurut saya. Nanti kita bisa diskusi, Bapak Ibu bisa tidak setuju dengan saya, tetapi inilah yang coba saya lakukan. Jadi saya men-sharingkan apa yang saya lakukan dengan teman-teman, bukan saya sendiri, dengan teman-teman di GKI Ngupasan gitu ya. Nah, ini yang saya lakukan termasuk dulu waktu saya di Gejayan, ini yang saya lakukan. Jadi saya sharingkan apa yang saya lakukan saja daripada saya sharing sesuatu yang nggak pernah saya lakukan kan lucu ya, Pak Wewi. Jadi begitu. Jadi mari kita kenali 3 hal. Saya usulkan 3 hal, kenali generasi, orientasi pada komunitas, dan intergenerasi. Saya mulai dengan kenali generasi. Ya, jadi Bapak Ibu kita hari ini yang Bapak Ibu hadapi di gereja komisi kategorial remaja dan pemuda itu jelas itu generasi Z. Nah, kita perlu tahu generasi Z itu seperti apa. Ya, sorry, internet saya putus-putus ya. Oh, enggak, aman ya. Oke. Aman. Oke. Nah, generasi Z, Bapak Ibu, itu generasi yang hari ini usia tadi seperti saya katakan 12 sampai 26 tahun. Gen Z ini di berbagai kota besar itu terhubung ke berbagai kota besar di Indonesia bahkan dengan kota-kota di luar negeri. Mereka adalah orang-orang yang terhubung dengan internet. Ini memperkecil perbedaan ekspresi spiritualitas Gen Z. Nah, ini harus kita tahu. Ini harus kita pahami bahwa karena mereka terhubung dengan semua generasi mereka secara sadar atau tidak sadar, secara langsung atau tidak langsung, mereka terhubung lewat internet dan itu ketika mereka terhubung, terkoneksi, mereka itu sedikit punya perbedaan ekspresi spiritualitas. Nah, ini harus dipahami. Artinya Bapak Ibu, kita harus sadar bahwa generasi Z yang hari ini ada di gereja kita, generasi Z yang ada di gereja Bapak Ibu masing-masing, itu bukan generasi yang akan ketinggalan zaman dengan generasi yang ada di Jakarta atau generasi yang ada di luar negeri. Tidak. Mereka adalah generasi yang memiliki ekspresi spiritualitas hampir sama. Ya, gitu, hampir sama. Karena mereka terhubung. Nah, ini yang harus dipahami pertama. Kita perlu mengenali generasi Z yang hari ini ada di komisi kategorial remaja pemuda kita. Nah, siapa Gen Z? Kita perlu batasi di sini Bapak Ibu ya. Kita perlu batasi di sini. Mereka lahir tahun 97 sampai 2012. Jadi mereka sekarang ini SMP sampai kuliah. Kerja bahkan ya, sudah kerja. Nanti sudah kerja 24 tahun sudah kerja ya. Hari ini mereka berusia 12 tahun sampai 26 tahun. BRC itu bilangan riset Bapak Ibu ya, bilangan riset melakukan melakukan penelitian pada 1.400 responden di 20 kota di Jabodetabek, Jawa, luar Jawa. Itu 1.400 responden itu dilakukan penelitian dan memiliki dari 1.400 Gen Z itu memang memiliki karakteristik yang hampir sama. Ekspresi spiritualitasnya hampir sama.
Nah, ini yang perlu kita lihat, perlu kita sadari. Nah, lalu yang kedua kita perlu berorientasi pada bentuk komunitas. Bapak Ibu, kita sudah lihat bahwa kita fokus pada Gen Z hari ini, dan orientasi membentuk komunitas itu menjadi sebuah kebutuhan. Kerohanian Gen Z membutuhkan komunitas dan mentor. Bapak Ibu, ini yang harus mulai membuka pikiran kita bahwa Gen Z itu sebenarnya lebih butuh komunitas daripada butuh ibadah yang menarik. Bapak Ibu lihat, ini hasil penelitian BRC. Ya, jadi ini ada penelitian, ini datanya, ini hasil penelitiannya. Jadi Gen Z 1.400 orang tadi, 1.400 orang yang disurvei oleh bilangan riset itu 33,3% mereka membutuhkan gereja yang membangun komunitas yang hangat dan peduli. Mereka butuh suasana pujian, suasana ibadah penyembahan itu hanya 14,6%. Jadi nggak ada separuhnya, nggak ada separuh kebutuhan mereka akan komunitas. Lalu kebutuhan tentang kejelasan pertumbuhan iman yang didapatkan di gereja, maksudnya ada materi-materi pengajaran kejelasan pertumbuhan iman gitu ya, tahapan-tahapan begitu, itu cuma 15,4%. Ini kita lihat, ini data yang valid menurut saya karena margin errornya hasil penelitian BRC ini, bilangan riset ini, margin errornya cuma 2,6%. Jadi sangat kecil. Jadi kita bisa percaya dengan apa yang menjadi gambaran dari Gen Z, dari remaja pemuda yang hari ini Bapak Ibu dan saya hadapi. Dibutuhkan lintas usia terkait mentor dalam ruang Gen Z. Mereka butuh, Bapak Ibu, mereka orang-orang yang di usia 12 sampai 26 tahun ini butuh mentor-mentor yang lintas usia. Jadi begini maksudnya, kalau ada anak remaja, mereka butuh pembimbing-pembimbing yang sedikit di atasnya, gitu ya. Sedikit di atasnya sehingga mereka bisa belajar dari kakak-kakak mereka. Nah, itu yang dibutuhkan. Dibutuhkan lintas usia terkait mentor. Proses mentoring, mereka butuh komunitas ada mentor-mentornya, dan itu menjadi orang-orang yang mereka butuhkan. Dan harus lintas usia, bukan homogen, bukan usianya sama untuk membentuk komunitas mereka. Komunitas mereka misalnya anak SMP dikumpulin sama anak SMP tok gitu. Nah, itu bukan pilihan mereka. Itu menurut penelitian ini. Mereka tanpa didukung komunitas yang hangat dan saling peduli, dampak yang dihasilkan tidak akan bertahan lama. Jadi ketika mereka diwadahi dalam sebuah komisi atau persekutuan, tetapi tidak didukung dengan komunitas yang hangat, yang saling peduli, mereka tidak akan bertahan lama. Gitu. Jadi ini sesuatu yang perlu kita pahami, ternyata yang mereka butuhkan itu memang orientasinya pada komunitas. Supaya Bapak Ibu juga tidak stres gitu ya. Tidak stres dalam arti mikirkan jumlah begitu ya. Persekutuan ini kok sedikit terus, persekutuan remaja kok cuman 3 orang, 4 orang, 5 orang gitu ya. Jadi nggak usah stres Bapak Ibu ya. 5 orang ya bagaimana mereka mengalami komunitas, mereka mengalami kedekatan, kehangatan, saling peduli gitu. Lalu mereka bisa terlibat sekalipun jumlah mereka tidak banyak. Itu yang mereka perlukan. Itu yang dibutuhkan ya, butuh komunitas yang menyenangkan, yang hangat, yang saling peduli. Lebih lanjut Bapak Ibu, kita lihat orientasi pada komunitas itu menjadi sangat penting. Karena mereka adalah Gen Z itu, Bapak Ibu, anak remaja pemuda hari ini, mereka adalah generasi yang sangat terkoneksi dengan internet dan media digital. Mereka punya banyak teman di dunia maya, tetapi mereka adalah generasi yang paling kesepian.
Nah, jadi Bapak Ibu ada satu fenomena yang perlu kita sadari. Anak-anak remaja dan pemuda hari ini itu adalah anak-anak yang paling sering merasa kesepian. Karena itu ada banyak anak-anak di usia Gen Z ini Bapak Ibu yang mengalami eh, persoalan kesehatan mental. Ya, bahkan gangguan mental, bunuh diri dan sebagainya. Itu nggak dipungkiri dan itu bisa jadi Bapak Ibu ada di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah gereja Bapak Ibu sekalian. Jadi Gen Z, anak-anak remaja dan pemuda yang Bapak Ibu hadapi hari ini di gereja adalah generasi yang paling sering merasa kesepian. Jadi datanya seperti ada di lingkaran-lingkaran itu Bapak Ibu. Jadi yang sering itu, yang warna merah itu, lalu yang warna oranye itu yang jarang, dan yang jarang itu ya, yang biasa itu yang terjadi itu lingkaran-lingkaran mereka yang di Gen Z, bagaimana mereka sering merasa kesepian. Dan ini menjadi perhatian kita, bahwa yang dibutuhkan mereka itu seringkali bukan ibadah gitu. Ibadah yang rame-rame, tetapi bagaimana juga ibadah itu ya penting. Saya tidak lalu mengajak Bapak Ibu tidak memikirkan ibadah remaja dan pemuda. Mari kita bangun ibadah itu dengan baik, tetapi jangan pernah melupakan atau menggantikan kebutuhan komunitas dengan ibadah. Dengan hal-hal yang liturgis, yang formal, lalu membuat mereka justru kehilangan suasana komunitasnya. Itu yang perlu kita sadari, karena mereka adalah generasi yang paling sering kesepian. Nah, saya nggak tahu, nanti Bapak Ibu bisa cerita situasi persekutuan atau ibadah remaja pemuda di gereja masing-masing seperti apa. Nah, gitu ya. Jadi, apakah mereka antusias ibadah atau mereka sebenarnya ketika kita melakukan ibadah itu mereka nggak antusias. Nanti Bapak Ibu bisa cerita ya. Tapi ini yang saya mau ceritakan di tempat saya melayani, anak remaja, pemuda itu kalau diajak ibadah begitu, ibadah mereka sendiri, mereka nggak antusias. Mereka cuma diem, yang mimpin pujian nyanyi sampai teriak-teriak, sampai sampai harus lompat-lompat ya. Mereka cuma tanpa ekspresi, begitu datar dan seolah-olah berkata dalam hati, orang ini ngapain sih gitu. Jadi itu ekspresi anak-anak kita. Jadi karena mereka nggak merasa terhubung. Kamu mau lompat-lompat, kamu mau terserah gitu. Jadi itu yang terjadi ya. Itu yang terjadi di tempat kami. Sehingga kami berpikir ya ini perlu, dengan membaca data-data ini kita perlu menempatkan komunitas jauh lebih penting. Begitu. Nah, Bapak Ibu, saya mau mengatakan kenapa komunitas menjadi sangat penting. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh John Ortberg dalam bukunya yang menarik, Everybody Normal Till You Get to Know Them. Jadi semua orang bagi John Ortberg akan kelihatan normal selama kita belum mengenal mereka ya. Kita belum mengenal mereka akan kelihatan normal-normal saja. Nah, John Ortberg mengatakan bahwa komunitas adalah alasan. Komunitas bagi John Ortberg adalah alasan dari sesuatu yang besar. John Ortberg mengatakan bahwa komunitas Bapak Ibu adalah alasan mengapa alam semesta itu diciptakan, mengapa ada kita, saya juga ada Bapak Ibu sekalian dan seterusnya. Bahkan komunitas itu kalau kita kembali pada teologi kita, maka kita diajak melihat komunitas itu menjadi keberadaan Allah Trinitas yang penting. Maka kita perlu membangun komunitas, bukan sekedar membangun ibadah. Bukan sekedar, Bapak Ibu ya, bukan sekedar membangun ibadah, tetapi membangun komunitas. Nah, ini yang perlu kita pikirkan dengan serius, karena saya melihat ada banyak gereja hanya sekedar membangun ibadah untuk kategorialnya, tetapi tidak membangun komunitasnya. Nah, saya rasa pembinaan spiritualitasnya gagal kalau komunitasnya nggak jalan, ya. Begitu Bapak Ibu. Lalu yang ketiga adalah intergenerasi. Saya dengan
memahami generasi hari ini dengan apa yang kami lihat pada generasi remaja pemuda khususnya, kami melihat intergenerasi menjadi sesuatu yang paling cocok hari ini, intergenerasi. Daripada mereka dikotak-kotakkan pada komisi kategorial, mereka lebih senang ketika bersama-sama secara intergenerasi. Hari ini saya percaya intergenerasi lebih baik daripada kategorial. Menurut saya, ya, menurut saya pengamatan saya dengan melihat perkembangan generasi, dunia memberi ruang pada semua generasi, bukan hanya generasi senior. Gereja harus memberi ruang juga pada semua generasi. Gereja, bukan hanya memberi ruang pada generasi yang senior begitu. Saya percaya bahwa fenomena kebo nyusu gudel, ya, saya nggak tahu Bapak Ibu tahu nggak ini istilah ini ya, kebo nyusu gudel. Ya, mohon maaf kalau nggak ngerti ya. Kebo nyusu gudel dalam istilah bahasa Jawa, saya percaya Bapak Ibu banyak yang tahu. Kebo itu kan binatang kerbau ya. Punya anak kerbau itu kalau dalam bahasa Jawa disebut gudel. Anak kerbau itu gudel. Nah, hari ini Bapak Ibu dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan teknologi, maka fenomena kebo nyusu gudel itu menjadi sesuatu yang marak. Dengan itulah saya melihat bahwa intergenerasi menjadi sesuatu yang penting. Gereja tidak mungkin lagi hanya didominasi oleh warga gereja senior, nggak bisa. Dan saya melihat GKI juga mulai bergerak ke sana, ya, banyak penatua-penatua yang muda seusia Mbak Anti begitu ya, usia mahasiswa, usia baru kerja itu banyak penatua digalakkan ya, penatua pemimpin-pemimpin muda digalakkan. Saya rasa ini memang menjadi satu fenomena generasi hari ini. Bahwa gereja hari ini tidak mungkin hanya dikonsep oleh warga senior, termasuk pendeta senior. Termasuk saya maksudnya ya, termasuk pendeta senior gitu. Tetapi perlu melibatkan semua orang, bahkan semua generasi, intergenerasi. Gampangnya begini Bapak Ibu, ketika pandemi terjadi, itu titik balik yang menurut saya penting. Bagaimana kita memikirkan intergenerasi itu menjadi kebutuhan yang besar. Ketika pandemi terjadi, banyak gereja tidak siap. Tidak siap dalam arti satu, sarana prasarana, itu pasti. Sarana prasarana untuk melakukan ibadah live streaming, ibadah online tidak mampu secara sarana, banyak gereja tidak mampu. Lalu yang kedua yang nggak kalah pentingnya adalah SDM untuk mengerjakan ibadah live streaming. Itu ketika pandemi. Itu kelihatan. Lalu warga dewasa gelisah, bingung karena nggak bisa kebaktian. Ya kan? Ini satu fenomena saja yang bisa kita lihat. Salah satu fenomena yang bisa kita lihat bahwa intergenerasi hari ini itu menjadi sebuah kebutuhan yang besar. Kebutuhan dari sebuah zaman di mana kebo nyusu gudel menjadi wujud sesuatu yang sangat diperlukan hari ini. Nah ini Bapak Ibu, gereja perlu membawa kembali Gen Z menjadi bagian vibran. Artinya mereka adalah generasi yang harus hidup di dalam gereja dengan sangat antusias dan semangat. Maka mereka harus diberi wadah yang membuat mereka itu semangat dan antusias. Nah, ini salah satu hasil penelitian DRC tadi. Dikatakan Bapak Ibu 29,4% generasi Z itu malas ke gereja karena 29,4% karena sikap orang dewasa yang menilaiku, menghakimiku sesuai dengan pandangan mereka. Ya, mungkin termasuk Bapak Ibu dan saya ya. Nggak usah nyalain siapa-siapa, mari kita salahin diri kita sendiri gitu ya. Bisa jadi kita menjadi orang yang dewasa yang seringkali menjadi
ya, orang-orang yang tanpa sadar menghakimi mereka. Arek saiki sopo gitu ya. Lalu 28,9% mereka enggan ke gereja karena aku tidak punya teman akrab. Itu 28,9%. Ya. Lalu 24,6% mereka enggan ke gereja karena mereka merasa gereja kurang otentik. Banyak kepura-puraan di antara peserta ibadah dan seterusnya. Ya. Ibadah yang kaku, membosankan 23, sekian persen. Nah, Bapak Ibu, dari seluruh item, dari 5 item penilaian riset BRC, maka kita melihat bahwa yang dibutuhkan mereka itu bukan sekedar ibadah. Yang dibutuhkan mereka adalah komunitas. Nah, bagaimana kita sekarang memikirkan komunitas? Kita tidak sibuk hanya untuk sesuatu yang liturgis begitu. Liturgi itu penting, tetapi marilah bagaimana komunitas, melalui komunitas itulah liturgi dipahami, melalui komunitas ibadah itu dinikmati, begitu. Itu yang menurut saya menjadi hal utama, komunitas. Karena inilah yang saya rasa menjadi kebutuhan hari ini. Lebih lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini hasil survei terkait ibadah Gen Z. Ibadah Gen Z itu ibadah onset, Bapak Ibu, ibadah onset itu mereka berpikir itu tidak wajib untuk hadir. Jadi Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu membuat ibadah menarik, kalau Bapak Ibu membuat ibadah dan saya membuat ibadah di gereja kita masing-masing, ibadah yang sangat menarik bagi anak remaja dan pemuda hari ini, Gen Z, ibadah onset itu bukan wajib. Jadi apa yang Bapak Ibu dan saya buat itu, buat mereka tuh, ya ngapain aku datang gitu? Aku bisa online. Ngapain aku harus onset? Tidak wajib onset itu. Jadi umur mereka lebih muda, ketika umur mereka lebih muda, Gen Z itu usianya lebih muda, maka prosentase menganggap ibadah onset tidak wajib itu lebih besar. SMP, anak SMP Bapak Ibu, mereka menganggap ibadah onset itu tidak penting. Anak SMP itu 46,6%. SMA menganggap ibadah onset tidak penting itu 40,4%. Mahasiswa menganggap ibadah onset tidak penting itu 33,9%. Disimpulkan, maka setelah anak yang lahir tahun 2012, yaitu Gen Alpha. Jadi setelah Gen Z ini Bapak Ibu, itu akan muncul yang namanya Gen Alpha. Dan Gen Alpha diperkirakan akan jauh lebih merasa tidak wajib untuk ibadah onset. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, generasi yang Bapak Ibu hadapi dengan kita semua gereja hadapi adalah generasi yang ke depan yang semakin menganggap ibadah onset itu tidak wajib. Maka mari kita menemukan jalan bersama. Dan menurut saya saat ini jalan bersama kita untuk membawa mereka mengalami spiritualitas bukan ibadah, tetapi lebih pada komunitas. Lebih pada komunitas. Itu yang saya mau tekankan pada Bapak Ibu sekalian. Solusi pembangunan spiritualitas remaja dengan demikian Bapak Ibu, saya mengusulkan 3 hal. Ekosistem tumbuh kembang komunitas otentik. Jadi kita butuh orang-orang yang banyak. Kita butuh pemimpin-pemimpin yang banyak, yang intergenerasi, ya, intergenerasi leader. Begitu itu nanti yang ketiga juga. Ekosistem tumbuh kembangnya itu disupport oleh semua yang intergenerasi, pemimpin sebanyak-banyaknya yang membangun komunitas, yang menyenangkan komunitasnya. Diajak secara intergenerasi, diajak untuk melakukan sesuatu yang terkait dengan hidup mereka.
relevan dengan hidup mereka dan kehidupan gereja yang mereka juga perlu tahu. Tetapi tidak lalu dibuat formal. Tidak selalu harus dibuat formal sebagai ruang ibadah, tetapi ruang komunitas. Lalu yang kedua adalah rekalibrasi. Kita perlu merekalibrasi, mengubah, menyesuaikan, rekalibrasi, menyesuaikan, merekalibrasi gereja dari ritual menjadi komunitas. Saya menemukan banyak gereja, Bapak Ibu, yang sangat menarik. Mereka hari ini gereja-gereja yang saya lihat itu sangat menarik pelayanannya pada remaja dan pemuda itu. Mereka banyak membuka ruang, memberi ruang public space. Public space, begitu, tempat untuk ngobrol, tempat untuk minum kopi bareng gitu ya. Sekalipun mungkin kopinya kopi sasetan begitu, ya, kopi saset begitu, Indomie 14 menit tadi. Jadi, ya, tapi sesuatu yang menyenangkan gitu. Ada public space begitu ya. Public space yang tidak membuat mereka harus ini gereja loh, enggak. Tetapi mereka merasa bahwa ya ini rumah kita gitu. Jadi ada banyak gereja GKI, saya juga lihat banyak gereja GKI yang melakukan itu, ya, melakukan itu. GKI yang saya tahu di Surabaya itu GKI Manyar gitu ya, GKI lalu GKI Sulung, itu membuka banyak ruangan menjadi public space. Ya, GKI Gejayan, dan ya saya rasa itu gereja-gereja yang memberi ruang public space untuk orang kumpul. Ya, tidak kumpul di gedung gereja, tetapi kumpul di ruang area yang luas dan terbuka begitu. Dan di situ mereka berkumpul bukan untuk ibadah, tetapi mereka berkumpul untuk ngobrol, untuk ya cerita apapun, lalu makan makanan kecil dan minum-minum bersama begitu, yang tidak memabukkan, gitu ya. Lalu yang saya juga katakan yang ketiga adalah intergenerasi leadership. Jadi Bapak Ibu, mari kita memikirkan dengan serius bagaimana intergenerasi leadership itu, mentoring lintas usia itu terjadi sehingga ya gereja itu menjadi seperti yang diharapkan oleh generasi-generasi yang lain. Gereja itu tidak menghakimi, ya, seperti yang tadi dipersoalkan, itu menjadi persoalan utama 29, sekian persen tadi. Gereja yang tidak menghakimi, gereja yang tidak menilai, generasi yang berbeda dengan mereka sebagai generasi yang tidak bermutu. Lalu bagaimana kita menjadi komunitas yang otentik. Dan saya rasa itu membutuhkan tuntutan itu, panggilan itu, memanggil Bapak Ibu dan saya untuk membangun intergenerasi leadership. Sehingga boleh memunculkan komunitas yang otentik. Begitu. Iya, Bapak Ibu, saya berhenti sampai di sini. Ini yang bisa saya sharingkan, ini yang kami lakukan. Jadi kalau di GKI Ngupasan, saya sedikit cerita. Di GKI Ngupasan kami mulai membuat ibadah, tetapi yang dikelola oleh remaja pemuda. Mereka punya persekutuan di hari lain, tidak di hari Minggu. Hari Minggu menjadi hari ibadah mereka, dan kami beri porsi mereka untuk bersama-sama dengan lintas generasi untuk membangun ibadah mereka. Ya, jadi ya itu menjadi intinya. Kami ingin membangun komunitas. Selesai ibadah mereka diajak ngobrol di satu ruang yang sudah kami persiapkan, yang kami setting memang untuk ngobrol, ruangan ngobrol begitu, dengan segala sesuatu yang dipersiapkan, makanan kecil dan minuman-minuman kopi saset begitu ya. Untuk ngobrol di sana diberi AC begitu. Silakan ngobrol, mari pulang ibadah ngobrol dulu. Anak-anak muda diajak, dilibatkan di sana ngobrol. Lalu mereka diajak untuk membuat pelayanan digital. Mereka kami ajak untuk mulai membuat, yuk kita buat cover lagu, yuk kita mulai bikin podcast begitu. Nah, ini nih hal-hal yang mereka senangi gitu ya. Yang mereka senangi, dan ide-ide berangkat dari mereka. Lalu diajak untuk mendesain, mereka diminta untuk mendesain apa yang menjadi kegiatan-kegiatan gereja. Jumlahnya nggak banyak,
jumlahnya tidak sangat banyak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bertanya di Kupasan apakah pemudanya banyak, enggak. Pemuda itu ya kalau kami kumpulkan begitu, kalau persekutuan itu 15 sampai 20 orang, remaja ya sama gitu, tapi kami membangun komunitas itu dan kami tidak merasa kemudian kok sedikit ya jumlah kita. Jadi kami melakukan pembangunan komunitas yang kami lakukan sekalipun jumlah kami mungkin tidak sebesar gereja lain. Tapi kami mulai melakukan, mereka kami libatkan, dan mereka selalu mau terlibat. Dan itu yang kami rasa pola komunitasnya mulai berjalan. Tapi belum berhasil, saya katakan berhasil 100% ya Bapak Ibu ya. Tetapi kami mencoba untuk mempolakan itu. Jadi kami tidak menuntut mereka untuk kemudian membangun persekutuan dengan liturgi, ibadah, tidak. Kami lebih banyak mengajak mereka untuk ngobrol bersama, lalu mereka cerita pergumulan kuliah mereka, pergumulan sekolah mereka, kesibukan mereka di sekolah, dan sebagainya. Itu hal-hal yang kami lakukan kalau di tempat saya melayani. Begitu Bapak Ibu. Saya stop share screen, mari kita diskusi, kita sharing lebih jauh. Oke, saya stop share screen dulu Bapak Ibu. Ya, mari Bapak Ibu, kira-kira begitu yang bisa saya sharekan. Saya mengusulkan hal-hal yang terkait komunitas. Begitu, monggo Bapak Ibu kalau mau ada yang mau meresponi. Kak Anti, saya kembalikan Kak Anti dulu. Karena Kak Anti tadi yang memandu kita, Bapak Ibu saya kembalikan ke Anti atau Bu Pendeta Festi. Ya, Mari. terima kasih Pak untuk materinya. Kita sharing-sharing sama-sama di sini. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau sharing gimana eh, persekutuan di masing-masing jemaatnya, gitu. Atau mungkin eh, orang dari orang tua yang eh, oh iya ternyata memang eh, yang saya sadar tadi ya Pak dari materi Bapak itu, saya dulu tuh waktu kecil itu selalu diingetin sama orang tua kayak eh, kamu kalau ke gereja jangan cuma karena teman kayak gitu. Tapi ternyata ini adalah sebuah fenomena yang penting sekarang karena kayak Iya, saya mikir-mikir kayak ya bener juga sih kalau saya teman-teman pada nggak berangkat ke pemuda juga lama-lama juga ya ngapain ya kayak gitu. ya, betul. Jadi itu memang menjadi kebutuhan kan, jadi kebutuhan generasi. Jadi ya, bagaimana kita menghadirkan pertemanan, menghadirkan companion, menghadirkan persahabatan, pertemanan dalam kehidupan kita bergereja. Saya rasakan itu kan. Kalau kita lihat perjalanan Tuhan Yesus, saya tidak mau mengecilkan arti ibadah ya. Tapi kadang-kadang kita itu sibuk dengan hal-hal yang ritual gitu ya. Kita lupa pada persahabatan, pada pertemanan, pada komunitas gitu kan. Padahal itu perjalanan Tuhan Yesus yang sangat sangat dominan loh di dalam perjalanan karya pelayanannya kan. Bukan pelayanan ibadah kan yang dibangun, tapi pertemanan, persahabatan. Saya rasa itu yang bisa, ketika itu hilang, menurut saya perjalanan kita sebagai gereja juga akan terganggu gitu. Dan saya rasa dengan perubahan generasi kita bisa melihat kita masuk pada sebuah perjalanan ritual yang semakin kental, lalu kita lupa pada komunitas yang seharusnya lebih membawa kita bertumbuh gitu. Gitu Kak Andi dan Bapak Ibu. Malam Pak Pendeta sama Malam Pak Joni. semua. Ya, salam kenal Salam kenal Pak Joni. sebelumnya. Jujur saya baru diangkat Iya Pak. jadi Ya, pendamping pemuda. ya, Sebelumnya ya, saya belum pernah ya Pak. pelayanan, ya baru 1 bulan lebih inilah saya Mari. dipanggil untuk pelayanan di Gatsu. Aju, Nah, ya. yang mau saya tanyakan mungkin gimana ya caranya kita bisa menghidupkan suasana, mungkin suasana waktu kebaktian KPR atau mungkin
keakraban dari anak-anak KPR gitu. Kalau saya lihat kemarin kebetulan saya eh, ikut kebaktian anak-anak KPR gitu kan. Nah itu saya rasa kok ada yang kurang gitu loh. Nah, cuma sebelum-sebelumnya saya nggak tahu ya kondisinya seperti apa karena saya juga baru baru dikasih tugas, terus saya ikut dampingin ke eh, apa namanya kebaktian gitu. Jumlah anak memang ya kurang lebih mungkin hampir sama lah seperti di DKI Ngupasan gitu ya sekitar 15 sampai 20 anak untuk Ya, kebaktian ya. KPR-nya gitu. Cuma buat saya pribadi saya aja nggak ngena gitu apalagi buat anak-anak KPR-nya gitu loh Ya. untuk kebaktiannya gitu Apa ya yang Pak Joni mungkin lihat, Pak? Mohon maaf. kenapa. Apa yang Pak Joni lihat ketika di ibadah KPR? Apa yang Pak Joni lihat, Pak? Anak-anaknya nggak ikut nyanyi begitu? eh Ya mungkin ikut nyanyi tapi Ya. Nggak antusias. apa ya nggak ya jadi mungkin asal cuma ikut nyanyi gitu Ya. kan nggak ada suaranya kurang gitu istilahnya kurang greget lah kalau anak muda kan harusnya Greget gitu, Pak. semangat atau gimana Antusias. gitu kan ya Betul. Ya, gitu minimal kan seperti itu gitu kan ya, gitu kalau saya mungkin kita juga pernah lah ya kalau kita lagi malas juga mungkin cuma asal gerak bibir tapi kalau enggak kan kita juga nyanyinya juga semangat kan gitu ya Pak. iya, Pak Joni. Lah itu mungkin mohon masukan buat saya pribadi yang mungkin baru baru pernah eh, pelayanan di Ya, terutama di bidang ikuti komisi KPR gitu. ya, Masukan-masukannya kira-kira gimana caranya supaya apa ya? Ya minimal ada keakraban di antara mereka gitu. Ada yang misalnya ada ya bisa dibilang apa sih namanya anak muda kan harusnya guyup gitu ya. ya, betul. Rame seru gitu kan. Nah, itu yang saya pengen coba hidupin gitu loh. Baik. Mohon maaf, Pak Joni. Pak Joni usia berapa, Pak, sekarang? Saya 47, anak saya sih masuknya KPR. Cuma Baik. kebetulan Iya, iya. cuma kebetulan yang satu anak saya di Iya. Semarang, kalau yang satu emang di Purwokerto tapi kan belum karena kesibukan kuliah kadang nggak bisa ikut kebaktian KPR Ya. gitu. Pak Joni bersama dengan berapa pembimbing atau pendamping remaja, Pak? Kalau dari penatua itu pendamping dari majelis ya, berarti itu Ya. pendampingnya cuma satu. Cuma Pak Joni. Ya, tapi kalau yang sebelumnya memang masih masih bantu sih, cuma kan tidak Oke. secara langsung ya. Kalau Kalau yang dulu pembimbing, tuh Pak, pembimbing kenapa? remajanya ada berapa? Aduh, Nggak tahu. Kakak-kakak kurang pembimbing paham loh. kurang, Pak. Iya, Mestinya itu mestinya ada kakak-kakak pembimbing, kakak-kakak yang lebih usianya tidak terlalu jauh dengan mereka, ada kakak-kakak pembimbing bersama dengan Pak Joni, Pak. Nah, itu mm, jangan diajak ibadah, Pak. Diajak ngopi gitu, Pak. mm. Diajak ngopi atau diajak ngapain gitu, Pak, bakar-bakar di rumah gitu, Pak. Barbekyuan itu. Itu caranya, Pak. Bagaimana mereka punya kedekatan. Kita nggak akan bisa membangun kedekatan dengan sesuatu yang formal, Pak. Nggak bisa. Apalagi Ya, Z, apalagi kita berhadapan Pak Joni. Pak Joni seusia saya, Pak. Saya 47. Sama, Pak. oh, Saya seusia Pak Joni. Saya sendiri, Pak, saya sebagai pendeta, saya usia 47 tahun. Saya masuk ke remaja itu susahnya bukan main loh, Pak. Bahasa saya itu sudah bukan bahasa mereka. Gitu. Zaman iya saya iya. seusia Pak Joni, jadi saya ngomong sama mereka itu nggak masuk. Saya bisa ngomong itu masuk kalau saya nggak di kebaktian. Saya nggak Hmm. kebaktian dengan mereka, saya ngobrol, saya sambil minum kopi sama mereka. Ayo bikin kopi, ayo. Saya beliin Indomie begitu atau beli roti bakar begitu. Ayo bikin, ayo makan yuk. Nah, gitu. Mereka nyambung semua, Pak. Memang harus begitu, Pak. Jadi bagaimana kita mesti bonding dulu. Hmm. Ibadah itu tahap yang kedua, Pak, yang bisa kita bangun setelah mereka mereka kemudian mengalami bonding, komunitasnya menyenangkan, mereka rindu untuk ketemu. Nah, itu
Itu yang menurut saya perlu dibangun. Karena kita juga bisa membicarakan hal-hal yang Kristiani ketika kita membangun komunitas. Kita membicarakan hal-hal yang firman Tuhan, kita bisa membicarakan firman Tuhan itu tidak hanya ketika ibadah, Pak. Nah, itu yang harus Ya. kita sadari. Seringkali kita menganggap ibadah itu penting banget gitu, sampai kemudian kita lupa komunitas. Nah, ini saya nggak setuju. Artinya, ibadah itu penting, tetapi komunitas itu juga menjadi hal yang penting. Nah, supaya Ya, kita ya. bisa tetap menyampaikan firman. Ketika Pak Joni, ketika kita semua itu dekat dengan anak-anak, punya kedekatan, kita bisa sharing tentang hidup, dan ketika sharing hidup itu, kita bisa memasukkan nilai-nilai firman Tuhan. Nah, itu yang harus kita perjuangkan. Gitu. Jadi mereka butuh komunitas, butuh orang yang otentik, gitu. Butuh orang yang apa adanya. Gitu. Pak Joni misalnya. Pak Joni ini orang yang apa adanya bisa dekat sama kami, yaitu. Dan kalau Pak Joni sudah dekat, Pak, dengan anak-anak remaja dan pemuda, jangan segera diganti, Pak. Jangan segera minta diganti. Karena mereka kalau diganti orang, Pak, mereka harus mulai dari nol lagi, Pak. Mereka harus bonding lagi. Jadi kalau Pak Joni sudah mulai Ya. kenal, Pak Joni harus berjuang. Saya minta di KPR. Nah gitu, Pak. Jangan minta pindah ke lansia, Pak. Jangan minta pindah ke lansia. Jadi harus diperjuangkan itu, Pak. Karena Jadi awet komunitas muda ya, jadi Pak. penting. Iya, begitu Pak Joni. Iya, iya. Ya, Rencana sih emang saya ya kebetulan ini kan juga anak-anak yang SMA kan mau ya, ujian akhir semester ya. Jadi betul. mungkin eh, nanti setelah selesai semesteran lah intinya Ya, pas boleh Pak. mungkin setelah kebaktian gitu nanti saya Betul, coba ya Pak. ajak ngobrol Ya, kira-kira ajak gimana ngobrol aja. Atau gitu. sebelum sebelum ujian, Pak. Seminggu sebelum ujian, ayo ngobrol yuk, doa kita yuk, doa untuk ujian. Itu menjadi satu nilai, tidak harus ibadah kan, Pak. Iya. Ayo kita Eh, ngobrol ke angkringan misalnya. eh, Angkringan yuk. Pak Joni semua yang bayarin gitu misalnya. Yuk, gitu kan. Yang murah-murah saja, Pak, jangan yang mahal-mahal. iya. Murah, lalu selesai ngobrol sambil ngemil begitu, lalu yuk doa yuk, kita nggak usah lama-lama, kita doa teman-teman selamat ujian ya. Nah, mereka butuh orang-orang Hmm. yang punya kedekatan dengan tulus, Pak. Ini yang penting. Iya. Saya rasa itu yang hilang dari banyak gereja ketika eh, membangun komunitas, membangun komisi remaja dan pemuda. Nggak usah Ya, sibuk dengan itu jumlah. semua PR semua GKI kali ya Pak Nah, mungkin ya. iya Pak, betul Pak. Saya setuju itu PR semua GKI. Karena begitu Ya, remaja menjelang dewasa gitu berkurang gitu ya. Atau betul. mungkin udah sibuk dengan dunianya mereka masing-masing gitu. Ya, ya. Tapi Eh, nggak usah stres Pak, nggak usah frustasi kalau jumlahnya sedikit. Nggak apa-apa, ya. jumlahnya 5 ya nggak apa-apa. Terus Siap Pak. dirangkul. 5 orang jadi kan, 5 orang jadi orang yang sungguh-sungguh kenal Tuhan kan luar biasa Pak. Ketika mereka punya komunitas. Begitu. Siap, Ya siap, Pak Joni. siap. Ya, Terima siap kasih Pak. Terima Pak kasih Joni. Pak. Ya, Yuk. mari Bapak Ibu yang lain. Pak. Izin izin Monggo untuk Pak Gun. bertanya, Pak. Ya Pak Gun, mari Pak Gun. Ya, selamat malam, Pak Ya, Dito, Mbak Ye. Presti juga rekan-rekan yang lain. Ya, Ini Pak, saya mau tanya. Itu kan saya penatua mendampingi KPR. PR. Dari pembicaraan tadi Ya, menarik sekali, Pak, bahwa harus terkonek antara pendamping juga dengan betul. uh, komunitas remaja itu sendiri. Ya, Namun terkadang saya sebagai penatua pendamping ya, memikirkan diri saya, menyadari bahwa ya. wawasan kita beda, Betul. pemikiran kita beda, Betul. pengetahuan kita juga beda jauh dengan Betul. mereka. Iya Pak. Mereka lebih luas itu. Ya, Sedangkan seperti saya sebagai penatua yang udah usia ya itu Pak. kan nggak bisa apa terus mengetahui perkembangan mereka. Ya, Cuma saya kemarin ambil kesimpulan saya ngomong sajalah gitu loh. ya, Gimana arah mereka para remaja itu mau mewujudkan
komunitas kegiatan. Ya. Saya itu, jadi mereka kemarin seperti contoh Pak Kun, untuk tahun baru kita boleh itu acara bakar-bakar enggak? Untuk itu boleh nggak apa-apa. Ya, Nanti ada doa, ada apa betul. puji-pujian dulu, ucapan syukur boleh. Nah, terus Ya. idealnya sebenarnya untuk pendamping remaja itu usia berapa ya Pak? Biar nyambung antara pendamping dan Pak Gun. itu apa anak-anak remajanya. Ya, Pak Gun. Jadi Itu saja Pak. ya Pak Gun. Terima kasih Pak Gun ya. Jadi mungkin Pak Gun merasa tua ya Pak. Iya. Iya, sudah tua memang Tahu. kita ini sudah tua. Jadi menurut saya begini Pak, nggak apa-apa. Artinya seperti Pak Kun, seperti Pak Joni tadi, seperti saya begitu ya Pak, ya, seumur begitu. Jadi kita tetap ada di sana nggak apa-apa Pak. Cuman di bawah kita Pak harus ada orang-orang yang juga usianya lebih dekat ke mereka. Iya, Jadi iya. harus dibuat kalau saya katakan ya dibuat layer gitu Pak. Ada layernya. Betul. Jadi tetap mereka nggak mungkin kita tinggal Pak. Mereka nggak bisa, mereka itu nggak yakin. Mereka seringkali juga nggak yakin kalau mereka berjalan sendiri. Misalnya, udahlah kamu atur sendiri remaja, kamu urus sendiri, dah bebas mau ngapain. Mereka nggak akan jalan juga Pak. Oh, Jadi gitu. mereka tetap butuh figur-figur kita Pak. Mereka butuh kita hadir, karena mereka juga bisa menjadi generasi yang trauma tadi Pak. Trauma dihakimi, warek remaja mau seneng-seneng tok, dolanan tok gitu. Nah, ini yang perlu kita sadari. Jadi mereka tetap butuh kehadiran kita sebagai warga yang generasinya lebih senior dari mereka. Tetapi di bawah kita harus ada layer yang kedua. Pemimpin yang tidak jauh di bawah kita, tapi juga tidak jauh dari usia mereka. Iya. Jangan Pak Kun sendirian begitu, lalu langsung berhadapan dengan anak remaja. Pak Kun sekarang misalnya usia berapa Pak Seram? Saya suka 55. 55 malah. Iya. Pak. Sudah tua dari Pak Pendeta. Jadi Pak Kun, jadi Pak Kun masih cari teman-teman yang lain yang usianya ya seusia 30 misalnya Pak gitu. Seusia 26 gitu ya. Seusia Mbak Anti begitu loh Pak. Jadi, untuk membantu ya Pak, untuk membantu saya sebagai pendamping gitu ya. Betul Pak. Oh iya. Yang diperlukan Pak, jangan Pak Kun sendiri langsung ketemu dengan remaja Pak. Wah nggak nyambung Pak. Itu sama kayak Pak Kun dengan cucunya Pak. Iya. Jadi, makanya saya tanyakan jauh beda sini. Iya Pak, jadi perlu ada layer begitu yang perlu kita bangun. Jadi mau nggak mau begitu Pak. Jadi itu yang saya sharingkan ya Pak, saya lakukan. Jadi ada banyak teman-teman di bawah saya, sekalipun saya tetap bersama dengan mereka. Oh, iya. Tapi mereka ada di bawah saya itu ada banyak usia-usia yang lebih dekat ke mereka, begitu Pak. Saya selama ini jadi seperti yang ilustrasi Bapak tadi, jadi kebun nyusu gudel tadi Pak. Iya Pak. Saya nurutin aja. Ya, yang ngikutin terus ya Pak ya, betul. Iya, terima kasih banyak Pak Dito. Ya Pak Gun, ya, terima kasih. Ya, baik. Mari Bapak Ibu yang lain. Intinya bangun komunitas Bapak Ibu, jangan hanya membangun ritual ibadah ya. Bangun komunitas. Karena itu dunia anak-anak kita, itu dunia Gen Z. Ya tadi Mbak Anti sudah memberi kesaksian salah satu Gen Z yang ada di tengah kita. Ya, mari Bapak Ibu yang lain, teman-teman pendeta yang bisa sharing sesuatu. Ya, barangkali ada Gen Z lain kayak ada Kak Okta. Barangkali mau sharing juga Kak. Pendeta Gen Z, Mbak Festi itu, pendeta Festi. Nah, atau Kak Festi. Saya masih generasi milenial, Pak. Oke. Iya. Gen Z itu ya si Rahel ini. Terus nanti lama-lama Rahel nggak mau ikut lagi lah habis ini lah. Betul, ada Rahel. Gen Z itu. Mungkin mau berbagi ya pengalaman kami juga di komisi remaja yang di GKI Purbalingga. Karena kan tadi juga sempat ada obrolan
sebaiknya pendamping remaja itu di usia berapa? Ini saya kasih tahu, tapi nggak tahu kalau kita nggak bisa mengeneralisir situasi setiap gereja ya. Karena di GKI Purbalingga sendiri, yang kalau saya melihat ini karena kita produk generasi ini kan produk digital ya, produk Zoom dan kawan-kawan, karena generasi yang lahir berkembang, bertumbuh, berproses di generasi COVID. Jadi sayangnya, kalaupun kita melibatkan teman-teman yang lebih muda, tetap ada gap. Kami itu punya, kalau di GKI Purbalingga, kami ada sistem kakak pendamping. Ya, tapi memang hari ini nggak bisa, dalam 2 kesempatan nggak bisa bergabung ya karena ada kesibukan kuliah. Jadi kami punya kakak pendamping yang usianya itu kalau secara jarak itu nggak terlalu jauh. Mereka kuliah yang jadi kakak pendampingnya, sementara kan ini anak-anak remaja yang usianya SMP SMA. Itu pun dari teman-teman remaja menyadari, Kak, kayaknya usianya kami tuh bingung loh kalau mau ngomong sama kakak pendamping itu kayak gimana. Jadi saya setuju dengan pendapat dari Pak Hadian bahwa untuk mendampingi remaja itu memang perlu intergenerasi, saling. Jadi kita yang lebih usia yang lebih tua itu kita melengkapi, kita yang ayo kita yang memfasilitasi pertemuannya antara yang kakak pendamping yang usianya kuliah itu atau yang usianya nggak terlalu jauh dengan mereka, sama nanti ya sama remajanya sendiri. Ini yang juga sedang coba kami lakukan ya, karena memang untuk bisa ngeblendin 2 generasi yang sebenarnya nggak terlalu jauh aja juga sulit. Jadi memang sebaiknya jadi Pak Kun dalam hal ini tidak perlu bersedih hati kalau misalnya Pak Kun berjuang sendiri, justru karena Pak Kun diperlukan juga supaya teman-teman yang di layer tengah ini mereka juga ketransfer energi dari Pak Kun dan juga teman-teman pendamping remaja lainnya. Jadi tetap perlu ada ya memang tetap perlu ada intergenerasinya itu ya, walaupun memang tidak mudah Bapak Ibu, yang kami sadari semakin kesini kesulitannya itu juga soal waktu. Karena kan kita tahu bersama bahwa di Klasis Purwokerto ini kan anak remajanya kebanyakan Senin sampai Sabtu itu sudah full di sekolah. Iya, betul. Sudah full di kuliah. Jadi memang waktu terbaik kita itu ya di hari Minggu. Nah, semoga mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak bisa memikirkan cara gimana mencairkan suasana di hari Minggu, entah setelah kebaktian bikin mabar, main bersama, atau mungkin bisa juga ya ada snack time-nya seperti itu buat ruang. Ya, sejauh ini itu sih yang mungkin bisa saya bagian. Walaupun memang kami juga di Purbalingga juga masih terus berusaha mencari cara ya supaya teman-teman punya wadah komunitas itu. Betul. Ya, oke. Makasih, Bu Pendeta. Terima kasih. Ya, mari. Menarik sekali apa yang sharing pengalaman Bapak Ibu masing-masing, Bapak Ibu Saudara yang sudah melayani remaja pemuda selama ini. Menjadi pendamping nggak mudah. Nah, ini tantangan yang harus kita lihat, bukan kemudian kita. Nah, seringkali ketika kita gagal itu kan kemudian kita menghakimi. Anak sekarang itu nggak kayak dulu gitu. Jadi sebenarnya karena kita nggak paham generasi itu. Jadi mari Bapak Ibu kita tidak segera kemudian memberi penilaian, tidak menilai atau menghakimi anak sekarang nggak kayak dulu gitu ya. Jadi ya memang nggak kayak dulu. Tapi kalau itu sekedar kalimat penghakiman, ya mereka justru akan hilang gitu dan mereka akan tidak pernah kita bisa rangkul ya, tidak pernah dekat dengan kita. Mereka juga akan meninggalkan gereja dan itu kan akan menjadi satu hal yang serius ke depan. Kalau Bapak Ibu dan saya berada dalam situasi itu dan terus hanya memberi nilai, memberi penilaian, tapi tidak membangun komunitas. Itu yang menjadi kegelisahan saya sebagai
sebagai pendeta dan juga tentunya Bapak Ibu sekalian juga itu perlu menjadi kegelisahan kita. Kalau kita sekedar menilai generasi sekarang, maka kita akan kehilangan mereka. Justru kita harus bagaimana merangkul mereka, bukan sekedar menilai. Begitu. Ya. Mari, Bapak Ibu, kalau ada yang mau disampaikan, dibagikan soal pendampingan spiritual. Ya, Pak Hadian, salam kenal. Salam kenal, Mas Barmen. Oke, monggo, Mas Pendito. Pak, iya, bahwa apa yang dikatakan Pak Hadian hari ini, terkhusus tadi soal mentor, begitu ya, ini selaras dengan apa yang disampaikan Ibu yang membawa materi psikologi Oh minggu iya, lalu, kemarin. bahwa memang kebutuhan para teman-teman remaja ini bukan hanya soal teman yang sepantaran begitu, tetapi mereka juga tetap membutuhkan seorang mentor yang juga bisa memberikan arahan, karena pada masa mereka lah juga mereka sedang mencari figur-figur yang akan mereka ikutin, kan gitu. Kan pasti mereka juga melihat mana nih kira-kira yang cocok dengan saya gitu. Jadi usia mentor itu bisa saja lebih jauh dari kita, dari remaja, tetapi memang yang bisa menemani mereka dalam mengarahkan banyak hal gitu ya, misalnya soal penggunaan AI apa segala macam. Nah, kadang gapnya kan justru di situ lah, kita pingin mendampingi tapi gapnya terlalu jauh karena memang kita udah nggak mudeng lagi apa yang mereka bahas gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Pak Adian menarik sekali ketika Pak Adian mencoba mengupas tadi salah satu tokoh yang menyampaikan soal spiritualitas, bahwa yang sakral itu nggak bisa dipisahkan dari hal-hal yang tanda kutip duniawi, sekuler begitu ya. Artinya kan sebenarnya mau bilang pendekatannya itu ya spiritualitas sehari-hari, kata Pak Yuas begitu. Jadi yang realitas masa kini mereka pingin tuh gitu, pingin melihat dengan jelas, dengan benar, dengan jujur. Nah, yang menarik adalah ketika ternyata mereka tidak lagi melihat hal itu, ini hanya saya menduga, Kak. Apakah juga Pak Hadian merasa demikian? Mungkinkah salah satu penyebabnya karena bahwa gereja itu tidak lagi atau sudah mulai menjauh dari spiritualitas sehari-hari gitu. Jadi omongannya kui jadi tidak lagi yang duniawi, yang biasa mereka guluti, gumulkan dan segala macamnya. Sehingga kadang kita bicara tentang surga, tentang apa, tapi kita nggak pernah bicara konkret, misalnya soal banjir nih, kenapa nih, gitu. Soal seseorang yang pada akhirnya jatuh dari lantai 3 karena dibully, gitu. Atau macam-macam, gitu. Ini hanya sharing saja. Apakah benar begitu praduga saya? Makasih, Pak. Ya, baik. Makasih Mas Barmen sharingnya. Jadi saya juga menduga demikian. Saya menduga juga sedikit banyak anak-anak remaja pemuda itu kalau menurut menurut penelitian BRC itu, bilangan riset itu, tim bilangan riset mengatakan bahwa kita seringkali mengatakan anak-anak itu tidak, anak-anak remaja Gen Z itu tidak tertarik dengan hal-hal rohani. Dan dikatakan oleh tim riset bilangan riset mengatakan bahwa kita salah. Mereka punya cara sendiri untuk mengalami menemukan Tuhan itu dengan cara mereka sendiri, tidak dengan cara kita. Itu persoalannya. Sehingga kemudian kita memaksakan, seringkali kita memaksakan menemukan Tuhan itu dengan cara kita. Memaksa mereka untuk menemukan Tuhan itu dengan caranya papa mamamu, dengan kamu berdoa, dengan kamu baca Alkitab.
Dengan kamu beribadah tiap minggu, itu kamu menemukan Tuhan. Gak bisa menemukan Tuhan di tempat lain. Padahal bagi mereka, aku bisa menemukan Tuhan. Tanpa seperti yang Papa katakan, tanpa seperti Mama katakan, tanpa seperti yang majelis jemaat katakan. Itu persoalan yang harus kita jawab. Karena itu kita, yang perlu terjadi adalah, karena itu saya katakan tadi, yang perlu terjadi adalah komunitas. Dan itu suara mereka. Mereka butuh komunitas, Bapak Ibu. Itu suara mereka, bukan suara saya. Itu suara mereka. 33,3% suara dari Gen Z adalah kami butuh komunitas. Nah, ini yang harus kita sadari bahwa mereka bukan generasi yang tidak peduli dengan Tuhan. Mereka punya cara sendiri untuk menemukan dan mengalami Tuhan yang berbeda dengan kita. Nah, itu persoalannya. Jadi mereka tidak suka dengan cara ibadah yang kaku, yang membosankan. Artinya mereka suka dengan ibadah. Tetapi mereka tidak suka dengan cara itu. Nah, ini yang harus kita pikirkan, Bapak Ibu. Seperti Mas Barmen tadi katakan, bahwa situasi perbedaan cara itu ya harus kita atasi dengan membangun komunitas. Bukan membangun ibadah menurut ukuran kita. Harus begini, liturgi ordonya harus begini. Mereka nggak peduli ordo, mau ordo apa saja nggak peduli mereka. Ini omongan saya sebagai pendeta GKI, saya bukan mau loh Bapak Ibu, jangan dilaporkan ke sinode. Tapi ini saya sedang membahasakan diri saya dalam bahasa anak sekarang yang mereka katakan, saya nggak butuh ordo, Pak. Saya butuh ibadah yang menyenangkan. Ada waktunya mereka perlu mendapat penjelasan, ordo itu begini loh maksudnya, perlu. Saya bukan tidak mengatakan itu tidak perlu, tetapi kalau kemudian kita paksakan pokoknya begini. Nah, pokoknya itu membuat mereka pergi. Ketika kita mengatakan pokoknya begini, ya sudah. Bapak Ibu membuat pintu itu tertutup. Bapak Ibu dan saya membuat pintu itu tertutup, itu harga mati yang nggak boleh diowai, nggak boleh diubah apapun. Ya sudah, ya kita akan berhadapan dengan gereja-gereja yang ditinggalkan oleh anak-anak muda dan mereka kita hakimi, mereka tidak percaya Tuhan, padahal mereka tetap menemukan Tuhan dengan cara mereka. Ya begitu, saya rasa itu kan jadi situasinya. Bapak Ibu, saya setuju dengan Mas Barmen, kita perlu kritis, kita perlu otokritik, kita perlu mengkritik diri kita sendiri tanpa harus mengkritik mereka. Kita perlu kritik diri kita supaya kita menemukan solusi bersama. Karena kalau kita nggak pernah mengkritik diri kita sendiri, ya sebenarnya masalah yang paling besar itu di dalam diri kita sendiri. Kalau Henry Nouwen bilang begini, kita itu melayani Tuhan, tetapi sebenarnya kegelapan paling gelap itu di dalam diri kita. Jadi itulah persoalan yang serius menurut saya, bagaimana kita perlu otokritik pada diri kita sendiri, supaya kegelapan dalam diri kita itu terbuka, dan kemudian kita bisa membangun komunitas yang otentik dengan kehadiran kita yang otentik. Begitu Mas Barmen, saya setuju. Monggo kita otokritik diri kita untuk perjalanan komunitas. Ya, begitu. Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman. Menarik, makasih Pak Ya, Dian. mari, ya teman-teman pendeta-pendeta muda. Ada Kak Esther, mari, ada Rahel dari calon pendeta. Mari teman-teman, sharing. Nah, pengalaman teman-teman pasti menarik dalam perjalanan pengalaman bergereja. Selamat malam, Alam, Bu. Dian. Saya ibu rumah tangga dan saya ingin sharing tentang anak saya. Ya. Dan anak saya juga masuk ke generasi Z ini. Dan dulu kami tinggal di Jakarta dan sekarang kami tinggal di Jawa Tengah. Dan saya setahun lebih lah kita udah tinggal di Jawa Tengah. Dan anak saya nih dulu waktu di Jakarta, dia ikut pemuda remaja di GKI. Tapi karena
pemudanya itu sedikit, cuma 2-3 orang. Ya. Terus dia punya teman dari karismatik. Nah, diajaklah anak saya ke karismatik untuk ibadah di sana, dan dia disambut dengan baik oleh anak pemuda di sana, terutama sama ketua pemuda ya. Jadi ketua pemudanya ini aktif sekali untuk membimbing anak saya. Jadi anak saya dia punya kegiatan yang benar-benar membuat anak muda itu suka gitu loh. Jadi kayak diajak, ayo kita olahraga main bola gitu, atau lari gitu. Itu diajak, tapi dia juga minta izin ke saya, Bu, saya mau ajak anak ibu untuk olahraga bersama. Nah, di tengah-tengah kegiatan itu dia akan membimbing dengan kasih masukan yang positif gitu, kasih nasihat. Itu benar-benar mengena banget ke anak saya. Betul. Dan untuk kayak ibadah pun anak saya itu semangat banget. Jadi biasanya hari Minggu itu mau ibadah, dia itu nggak usah bangunin, udah bangun sendiri, berangkat, nggak usah disuruh-suruh gitulah. Semangat. Di sana juga dia setelah ibadah itu seperti yang Bapak sampaikan, ada anak-anak muda yang mungkin dia kebersamaan di kantin atau apa, minum-minum bareng, makan Indomie atau apa, tapi mereka itu senang gitu. Iya, betul. Itu mengena banget. Jadi kayak anak saya itu benar-benar suka gitu loh. Terus kayak ntar ada acara lagi, nonton bareng, diajakin nonton. Itu juga membimbing anak saya dengan cara begitu. Jadi anak saya itu benar-benar semangat, terus nggak usah disuruh-suruh ibadah, itu udah pokoknya jalan gitu. Setiap ada kegiatan pokoknya jalan gitu. Jadi tapi ya itu spiritualitasnya juga terbangun. Tapi setelah pindah itu kan dia penyesuaian di Jawa ya, dia agak melempem gitu. Jadi kadang mau ibadah juga, oh nayo ibadah gitu. Iya. Itu Pak. Jadi, ya itu. Terima kasih Bu. Ini satu sharing yang menarik, satu sharing yang kemudian kita bisa lihat bahwa pentingnya arti komunitas. Seperti yang disampaikan Bu Ira tadi ya, bahwa sharing ini membuat kita melihat bahwa ya itulah yang tidak terjadi di kebanyakan gereja kita. Mereka membangun spiritualitas loh. Mereka mengalami spiritualitas yang luar biasa. Mungkin spiritualitas mereka itu justru dibangun dengan hal-hal yang sangat cair ya. Saya katakan cair lah. Komunitas itu kan bicara sesuatu yang cair, tidak sesuatu yang kaku gitu ya. Sesuatu yang liquid begitu, yang cair, yang bisa fleksibel begitu. Dan seperti tadi olahraga bersama, badminton atau lari atau apapun gitu ya, basket gitu ya. Itu kan model-model yang sebenarnya membuat mereka itu ikut tanpa perlu merasa apa ya, melakukan sebuah standar ibadah begitu ya. Mereka datang ya harus senang-senang, kemudian ketika duduk sambil ngobrol, ngomongin hal-hal yang juga ternyata berkaitan dengan firman Tuhan. Mereka bicara juga tentang nilai-nilai hidup Kristen dan sebagainya. Dan kemudian dari situlah mereka kemudian masuk pada yang namanya ibadah. Dari sesuatu yang informal mereka bergerak pada sesuatu yang juga akhirnya itu formal. Jadi saya rasa ini yang hilang itu di situ. Kedekatan komunitas itu yang hilang, maka kita tidak akan pernah bisa membangun apapun untuk kehidupan gereja kita. Ketika yang komunitas yang seharusnya terjadi, sesuatu yang penting justru hilang, ya kita tidak akan bisa membangun sesuatu ke depan.
Ya, terima kasih Bu Ira. Jadi sharingnya melengkapi kita semua. Saya setuju dengan sharing tadi ya, perlu kita melihat ini jadi satu cambuk gitu ya buat kita untuk sadar dan bangun begitu dari situasi yang mungkin selama ini membuat kita bingung. Begitu. Ya. Ada lagi kah? Monggo yang mau di-sharingkan. Terima kasih Pak Nadian. Ya, Bu Ira, terima kasih. Terima kasih banyak sharingnya. Sama-sama. Semoga putranya semangat lagi. Ya, memang harus invest besar itu untuk membangun komunitas itu investnya lebih besar daripada invest ke ibadah, belum tentu juga diminati, lebih baik invest ke pembangunan komunitas. Mari Bapak Ibu bisa menyuarakan itu, bicara dengan majelis, memikirkan betul, mungkin kegiatan-kegiatan yang informal itu lebih banyak didukung, gitu ya, tanpa melepaskan ibadah loh ya, tetap ibadah ya perlu. Ruang terbuka, public space, ngobrol yang lebih menyenangkan. Mereka lebih senang ke kafe daripada ke gereja. Artinya kafe lebih 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 rohani buat mereka daripada ke gereja. Jadi kita perlu menghadirkan kehidupan yang lebih cair, yang ya perlu kita berpikir apa lebih lebih bebas sedikit begitu Bapak Ibu. Ya, mari, adakah yang mau sharing lagi? Saya Pak Hadian, Ya, Kak Esther, mari, mari Kak. saya adalah pendeta yang sekarang dilihat kurang bersemangat kayaknya sama anak Ibu Ira. Semangat lah, semangat. Gak ada yang terlambat. Oke Kak. Enggak. Melanjutkan apa yang di-sharingkan Bu Ira, tapi kayaknya sih ini jadi pengalaman kita bersama ya, terutama kita yang jadi pendeta, Hmm. apalagi datang ke jemaat dengan usia masih muda. Ya, ya. Biasanya tuh pendeta muda tuh ibaratnya tuh paket hemat gitu ya Pak ya. Paket hemat yang artinya khotbah oke, bimbing remaja oke, Ya. apalagi ngobrol pasti nyambung, energi Ya. banyak gitu ya. Jadi dipasrahkan kepada pendeta pun sepertinya cukup gitu ya untuk mendampingi remaja yang jumlahnya paling cuma 10-15 anak gitu. Nah, saya merasakan sekali ketika saya calon pendeta yang artinya di kemajelisan tuh kan saya masih tipis-tipis gitu ya Pak ya. Ngambil kebijakan itu masih paling saya jadi referensi lah gitu ya. Saya jadi referensi ketika ada kasus pastoral, tidak selalu jemaat datang gitu ya. Mungkin jemaat diskusi tapi tidak seterbuka itu. Nah, ketika sudah jadi pendeta kan segala sesuatunya meningkat gitu ya. Tuntutannya meningkat. Nah, akhirnya energi untuk hadir untuk remaja tuh terkuras begitu saja. Jadi ketemu mereka itu yang tadinya siap begadang-begadangan gitu ya. Ayolah mau bikin acara apa juga ayo gitu. Mulai mikir nih karena jadwal rapat, jadwal apa gitu kan. Jadwal bikin bahan segala macam. Cuman untuk bisa menemukan teman-teman pendamping yang sefrekuensi itu juga PR yang gak mudah. Ya kendala waktu segala macam. Tapi yang paling, kalau menurut saya yang paling repot adalah ketika mendampingi remaja itu dipandang sebagai program. Just a program. Karena nggak bisa. Kalau cuma dilihat sebagai program, maka kita hanya akan bicara laporannya, angkanya, profitnya, maksudnya profit adalah dengan anggaran segitu, apa nih dampaknya? Meningkat nggak anaknya? Berkurang nggak anaknya? Gitu ya. Akhirnya akan bicara begitu. Nah, saya yakin Pak Hadian lebih banyak mengalami dan lebih kompleks gitu ya. Tapi nyatanya di gereja yang Kebumen kan kota kecil ya, dan mungkin di Klasis Purwokerto rata-rata begitu gitu. Masih melihat remaja itu sebagai bagian dari program, sebagai bagian dari generasi yang kalau kita kasih berapa gitu ya, atau kasih perhatian berapa, kira-kira ke depannya berdampak apa nih sama kita. Pandangan itu tuh masih ada gitu. Yang akhirnya mungkin
pendamping-pendamping remaja pun nggak akan muncul gitu. Bisa karena nggak kuat memikirkan program gitu ya, atau menjamin program itu akan berhasil gitu, pendampingan remaja itu akan memberikan hasil. Bisa juga karena mungkin pengalamannya ketika jadi remaja di gereja nggak nggak sedekat itu dengan gereja. Ketika saya dengerin sharing Pak Hadian dari tadi gitu ya, saya jadi sadar kayaknya yang bikin saya mau jadi pendeta tuh bukan pendetanya deh. Dari dulu tuh saya pikir tuh karena saya lihat pendeta siapa gitu. Tapi setelah saya ingat-ingat, ya karena saya punya pengalaman jadi remaja yang menemukan banyak teman, menemukan banyak kakak pendamping yang bikin saya suka dengan gereja. Yang artinya ya sepenting itu loh pendamping remaja, dan jangan lihat jadi program, tapi inilah hidupnya gereja gitu kan. Itu aja Pak, terima kasih. Ya, oke Kak Esther, terima kasih sharingnya. Ya, saya rasa saya garis bawahi kalimat Kak Esther yang terakhir tadi. Saya garis bawahi kalimat Pendeta Esther yang terakhir tadi, bahwa ya ini hidup gereja. Kita perlu melihat bahwa perjalanan kita mendampingi generasi Z, remaja pemuda, itu hidupnya gereja. Ini bukan program, ini hidupnya gereja. Karena itu, kalau saya boleh sharing Bapak Ibu, GKI Ngupasan itu sebenarnya juga bukan gereja besar. GKI Ngupasan itu hari ini bukan gereja besar menurut saya. Ya mungkin karena pengalaman saya di Gejayan ya. Pengalaman saya di Gejayan 5.000 orang itu buat saya baru gereja besar. Tetapi Ngupasan itu bukan gereja besar. GKI Ngupasan 3 kali kebaktian, total kehadiran 900.000 orang begitu, 900 sampai 1.000 dalam satu kali minggu gitu ya, 3 kali kebaktian. Menurut saya tidak besar. Nah, yang saya lakukan di GKI Ngupasan adalah saya mengajak majelis jemaat untuk tidak membebankan semua beban pelayanan ini pada pendeta. Penatua, pendeta itu punya peran yang sama. Bedanya cuma sakramen saja. Jadi itu yang pertama yang saya lakukan. Ayo majelis jemaat, kita butuh mentor Pak Adian, kita butuh mentor. Mereka bilang begitu. Kami baru saja diskusi, baru 2 minggu yang lalu, 2 minggu kami diskusi tentang pendampingan komunitas. Saya terus gencar Bapak Ibu sampai hari ini, saya sudah 2 tahun terakhir ini, saya gencar bicara tentang komunitas. Saya gencar ngomong tentang komunitas, lalu mereka ngomong mentor. Lalu mentornya gimana disiapin? Ya Bapak Ibu penatua. Saya bilang begitu. Bapak Ibu itu penatua, itu pemimpin gereja. Bapak Ibu lah mentornya salah satunya. Kalau selesai kebaktian remaja pemuda, Bapak Ibu jangan ngitung persembahan. Jangan di konsistori ngitung persembahan. Persembahan itu bisa ditunda nanti. Bapak Ibu harus turun ketemu anak remaja, ngobrol, ngopi sama mereka, bahkan perlu beliin mereka makan begitu. Yuk ngobrol, perlu apa kalian? Perlu makan apa? Yuk patungan mereka, penatuannya patungan, beliin makan. Gak usah pakai uang program deh. Gitu. Saya ngomong gitu. Itu yang pertama yang saya dorong pada majelis, pada para penatua. Bapak Ibu, jadi ketika mereka bertanya, saya mendorong mereka untuk jadi jawaban. Ini hidupnya gereja. Saya garis bawah yang Kak Esther bilang. Ini hidupnya gereja loh. Ini bukan program. Lalu yang kedua yang saya lakukan pada majelis, dalam persidangan majelis 2 tahun, 3 tahun yang lalu, Wana itu sudah berapa tahun ya? Sudah 4 tahun, 5 tahun Kak Wana. Jadi sekarang Bapak Ibu saya bersama dengan 6 orang full timer hari ini. 6 orang full timer itu bukan pendeta loh Bapak Ibu. 6 full timer itu bukan pendeta. Pendetanya saya, 1 capen. Jadi 5 orang bukan pendeta. 2 orang untuk komisi, 2 orang full timer untuk komisi. Kalau di tata gereja itu TPG, tapi ini TPG kontrak lokal saja. Saya nggak pakai aturan tata gereja, harus TPG tata gereja, tidak. Saya punya 2 full timer teologi, ya bukan pendeta. Ya Kak Esther tahu, Kak Vesi juga tahu orangnya siapa ya. Ada Kak Wana, ada Kak Griffith. Itu sekarang jadi TPG di GKI Ngupasan. TPG kontrak GKI Ngupasan. Lalu ada 2 orang tenaga full timer untuk multimedia. Itu meng-create bagaimana saya dorong mereka untuk mengajak anak remaja dan pemuda buat podcast, buat pelayanan digital, buat cover lagu dan sebagainya. Dan 1 full timer musik.
Dan setiap Rabu saya rapat dengan mereka. Setiap Rabu saya meeting dengan mereka, membicarakan apa yang akan kita lakukan. Jadi kami bertuju tiap hari Rabu kami akan rapat. Rabu pagi jam 10 sampai jam 12 kami akan duduk bersama dengan bertuju, kami akan bicara tentang rencana multimedia gimana, rencana musik untuk ibadah, kaum muda bagaimana, itu kami bicarakan semua. Tema 1 tahun kami susun, itu kami susun bertuju Bapak Ibu. Saya nggak mungkin sendiri, kalau saya susun itu semua sendiri, saya mungkin sudah nggak di sini. Sorry, gitu. Habis, saya habis, saya nggak mungkin bisa seperti ini, saya nggak mungkin bisa sharing dengan Bapak Ibu di Klasis Purwokerto kalau saya sendirian, nggak mungkin. Jadi saya paham betul, ya mungkin Bapak Ibu di Klasis Purwokerto di jemaat-jemaat yang lebih kecil mungkin dari Ngupasan mungkin nggak sampai perlu 7 gitu ya. Mungkin butuh 2 tambah 2 orang lagi pendetaku biar nggak sendirian. Saya cari 2 orang teolog yang lain, 2 teologi begitu atau 1 teologi lagi dan 1 musik begitu untuk bersama pendeta meng-create satu perjalanan pelayanan remaja dan pemuda. Supaya apa Bapak Ibu? Mereka itu punya orang yang in charge dengan pemikirannya yang penuh gitu. Kalau cuma volunteer itu memang agak sulit. Jadi kadang perlu kita pikirkan, kita kadang perlu investnya di sana. Saya katakan invest ya Bapak Ibu, karena mereka masa depan gereja, bahkan masa kininya gereja. Ya kalau sekarang belum berdampak ya enggak apa-apa. Ya dikerjakan terus sampai kemudian berdampak kan begitu. Karena itu hidupnya gereja. Saya garis bawahi apa yang dikatakan Pendeta Esther bahwa ini hidupnya gereja loh. Sampai muncul pendeta-pendeta muda yang mau sekolah teologi, mau menjadi pendeta, seperti Kak Esther tadi bilang. Bagaimana sih sampai ada muncul orang-orang yang kemudian memberikan dirinya jadi pendeta? Ya karena mereka mengalami proses komunitas di gereja ketika mereka masih remaja pemuda. Ketika mereka mengalami mentoring di masa remaja pemuda mereka, lalu mereka terpanggil menjadi pendeta. Saya percaya hampir semua kita begitu kan. Saya sebagai pendeta, Kak Esther pendeta, Vesti pendeta, demikian juga Rahel calon pendeta, Mas Barmen pendeta. Kita sama gitu. Kita punya proses komunitas yang membentuk kita berada dalam panggilan hari ini. Dan saya rasa itu menjadi sesuatu yang harus kita teruskan. Bagaimana komunitas itulah yang membuat kita menemukan panggilan hidup, dan komunitas itu juga yang akan menjadi panggilan buat anak remaja dan pemuda hari ini. Bukan ibadah, komunitas. Gitu. Oke Kak Esther, gitu. Menurut saya kita perlu bersama memikirkan, dan hari ini bersama dengan banyak para penatua dan pembina, pembimbing, mari Bapak Ibu kita bersama-sama memikirkan gereja hari ini. Dan ini hidupnya gereja. Ini bukan program. Komunitas, karena itu saya katakan ini komunitas. Bapak Ibu tidak saya ajak untuk membuat program, Bapak Ibu saya ajak membangun komunitas. Menjadi teman, menjadi sahabat, menjadi teman tumbuh, menjadi kawan tumbuh bagi anak-anak remaja dan pemuda. Dan itu tanggung jawab Bapak Ibu dan saya. Begitu. Ya. Oke, saya kembalikan ke Kak Anti. Masih adakah Kak Vesti? Atau Bapak Ibu yang lain, Bu Juni, mau sharing kah? Dari Bu Miayu, monggo Bu. Dari tadi Bu Yuni soalnya kayaknya mau menyalakan kamera, kayaknya mau sharing sesuatu. Monggo loh Bu, monggo. Atau Pak Teguh, monggo Pak Teguh kalau mau sharing sesuatu, pengalaman Bapak, Ibu, monggo. Kayaknya sudah cukup ya, Kak Vesti ya? Ya, mungkin saya sedikit sharing ya, Pak. Ya, Bu Yuni, monggo, mari. Ya, hari ini memang Ya, Bu. selaku saya orang tua ya dari Gen Z ini terbuka kalau selama ini membuka ruang untuk anak remaja yang posisinya terpengaruh besar dari teknologi yang tinggi ya, Pak. Ya. Kebetulan anak saya itu 13 tahun dan yang kedua itu 7 tahun gitu. Itu menjadi PR kami sebagai orang tua bahwa
peran orang tua itu sebenarnya sangat penting di dalam perkembangan spiritual mereka. Ya. Karena jujur ya sering sekali orang tua itu menghakimi dan memaksakan keinginannya kami untuk mereka mengikut apa yang kami harapkan gitu. Jadi egois ya Pak. Ya, ya. Jadi kamu tuh harus begini gitu. Ya khususnya kayak anak saya itu yang selama ini dibesarkan di GKI Bumi Ayu, tetapi di kelas 7 sekarang minta ke Bekasi gitu Pak. Nah di sana kebetulan tantenya itu tidak di GKI tetapi di GBKP gitu. Nah di sana dia tidak mendapatkan kehangatan apa yang dia rasakan di GKI. 2 minggu gereja di KPR-nya tidak ditanya namanya, tidak ditanya apanya. Sampai dia bilang, saya kembali aja mah ke GKI Bumi Ayu gitu ya. GBKP gereja Batang ya, Bu? Iya benar Pak. Padahal waktu itu saya tanya Jeremy ya, di mana ya Bang Jer GKI terdekat di Grand Wisata. Ternyata dari rumahnya adik saya itu sangat dekat, 5 menit nyampai gitu ya Pak. Tapi karena tantenya itu merasa khawatir bahwa anak yang remaja seperti ini di perjalanan nanti resiko tinggi, akhirnya dia mengikuti ke GBKP. Nah, tetapi itulah yang dia rasakan ya di GKI Bumi Ayu dia dapatkan itu kehangatan dari komunitas di Bumi Ayu itu lebih mendukung dia di dalam spiritualnya gitu. Mama kalau di sini cuek-cuek gitu. Gitu dia bilang. Terus saya bilang, ya coba kamu yang lebih mendekatkan beradaptasi, saya bilang gitu Pak. Nah tetapi terkadang tanpa saya sadari, saya sudah menghakimi juga gitu. Di contohnya ya kalau anak-anak sekarang ini kan lebih terpengaruh handphone ya Pak. Jadi handphonenya terkadang ya overtime untuk dia melihat ini itu. Ternyata papinya sendiri overnya lebih-lebih lagi gitu Pak. Jadi peran kita orang tua ini yang jadi sebenarnya terpengaruh gitu. Banyak mungkin anak remaja yang lain yang sebenarnya merasakan itu di rumah, dimarahin, tapi kok di gereja diajak makan Indomie gitu ya Pak. Apalagi Jeremy itu luar biasa loh Pak. Kalau Jeremy datang di sini pasti dia mungkin naik kuping ya Pak. Dia membangun komunitas KPR di Bumi Ayu itu ya luar biasa gitu, luar biasa. Mengajak nonton bioskop, berenang ke Walicung, itu padahal ekonomis sekali, tapi itu kami rasakan bahwa anak-anak itu sudah semakin semangat di dalam mereka ke gereja, gitu. Yang kami rasakan, Pak. Terima kasih Pak buat sharingnya. Ya, Yuni, terima kasih sharingnya Bu. Ya, sangat memberkati kita ya. Ya mudah-mudahan Jeremy semakin tetap semangat ketika nanti jadi pendeta itu. Kadang-kadang tuntutannya berbeda, Bu. Jadi ketika kita masih calon pendeta itu energi kita yang besar. Dan karena itu saya tadi katakan bahwa kita nggak mungkin berharap pada satu orang pendeta. Jadi kita perlu berpikir bagaimana gereja dalam pelayanannya itu nggak mungkin hanya mengandalkan satu orang pendeta. Kita mesti share mesti tugas karya pelayanan kita, hidup gereja itu mesti di-share dengan orang-orang yang memang bisa concern di sana, bisa in charge di sana. Nah, itu yang perlu dipikirkan ya, apalagi ketika pendeta itu sudah mulai berkeluarga, kan berbeda ya Bu ya, masih situasinya berbeda, dia punya keluarga, dia punya anak, nggak bisa dia dituntut seperti dulu. Wah dulu sebelum jadi pendeta semangatnya luar biasa, sekarang mulai nggak bisa, nggak sama. Energinya sudah berbeda dan saya rasa memang kita juga harus menyadari bahwa situasi pelayanan dan hidup gereja nggak bisa diserahkan hanya pada satu orang, tapi harus di-share
sebagai satu tim ya, tim leader gitu. Saya lebih senang berpikir dalam pelayanan itu sebagai tim leader daripada kita harus jadi single fighter leader. Begitu. Ya, begitu Bapak Ibu, adakah yang lain atau cukup Kak Anti, Kak Festi? Ya, baik. Saya kembalikan ke Kak Anti dulu deh. Kak Anti, kita mau ngapain? Ya, kalau misalkan sudah cukup, mungkin sebelum kita akhiri, mungkin ada closing statement dari Pak Hadian. Ya, baik. Ya, closing statement saya selalu ingin Bapak Ibu kita bersama fokus pada yang namanya komunitas. Menurut saya gereja adalah komunitas. Gereja bukan ruang untuk kita ritual, tetapi gereja berbeda dengan bait Allah. Gereja adalah komunitas. Kalau Tuhan tidak menyayangkan bait Allah, kalau kita lihat Bapak Ibu topik khotbah kita minggu lalu ya, kehancuran bait Allah. Tuhan tidak menyayangkan bait Allah yang sebesar itu, umatnya satu bangsa, pelayannya satu suku bangsa, suku Lewi. Tidak disayangkan oleh Tuhan, tidak dieman oleh Tuhan ya. Saya katakan dalam bahasa Jawa, tidak dieman sama Tuhan. Itu pun dihancurkan sampai tidak ada batu di atas batu yang lain. Kenapa? Karena mereka tidak hidup sebagai komunitas. Mereka tidak hidup dalam kasih yang seharusnya. Mereka tidak hidup sebagai orang-orang yang bersahabat, orang-orang yang hidup dalam kasih yang tulus. Mereka tidak hidup dalam kehidupan yang otentik. Mereka tidak hidup dalam komunitas yang dikehendaki Allah. Jadi kita perlu berani mengatakan pada diri kita bahwa ketika kita dalam gereja tidak membangun komunitas, maka sebenarnya kita gagal membangun kehidupan gereja. Kehidupan gereja adalah komunitas, kehidupan gereja adalah persahabatan, companion, pertemanan, di mana kehidupan gereja perlu melibatkan semua orang. Dan semua bersama-sama bertumbuh. Dan itulah komunitas. Jangan lupakan komunitas ketika kita bergereja. Begitu Kak Anti. Ya. Terima kasih Pak. Ya, selanjutnya kita foto sama-sama dulu sebelum kita selesai. Bapak Ibu, kebiasaan sama teman-teman KPR jadi teman-teman. Ya nggak apa-apa, teman-teman aja. Ya, Bapak Ibu bisa minta tolong on cam untuk diambil dokumentasinya. Wah, Keisha lagi setir mobil kayaknya. Bu Pendeta Keisha. Oke, Keisha. Mari kita foto dulu. Saya ambil ya. 1, 2, 3. Oke, untuk layar yang pertama, untuk layar yang kedua, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sebelum kita doa penutup, mungkin ada pengumuman dari pengurus Kak Festi? Ya, oke, Bapak Ibu dan juga kakak-kakak, terima kasih sekali untuk kehadiran malam hari ini. Kalau tadi Pak Hadian sudah mengingatkan kita bersama perlu fokus pada komunitas, tapi dengan adanya perjumpaan secara online di malam hari ini, ada harapan ya Pak, bahwa di GKI Kelas Purwokerto ini setiap gereja sedang juga mengupayakan pertumbuhan di remaja. Terima kasih, kiranya ke depan apa yang sudah didapat oleh Bapak Ibu kakak-kakak bisa jadi penyemangat buat saling berkolaborasi, bisa hadir buat teman-teman di remaja. Terima kasih untuk Pak Hadian yang sudah menolong kami. Semoga ini memang menggelisahkan, tapi juga menyemangati kami untuk bisa tetap hadir buat remaja. Ya, nanti selanjutnya habis ini tetap ada program untuk teman-teman di KPR-nya, Komisi Pemuda Remaja. Semoga dengan pertemuan di hari ini kami bisa juga menyesuaikan situasinya sehingga teman-teman bisa juga mulai terpantik ya, setidaknya dari pertemuan yang ada di lingkup yang
lebih luas. Dan mungkin tambah informasi buat Bapak Ibu, kakak-kakak sekaligus sebagai orang tua maupun pendamping, bahwa kami dalam awal kepengurusan kami pernah membuat kuesioner tentang tipe-tipe spiritualitas teman-teman Komisi Pemuda Remaja. Jadi perjumpaan pertama kami, program pertama kami itu adalah memetakan teman-teman itu tipenya apa sih. Kami pakai materi dari siapa itu ya? Iya, Gary Thomas. Dan memang ya seperti sejalan dengan apa yang sudah disampaikan Pak Dian tadi, memang fokus daripada teman-teman remaja sekarang ini adalah lebih ke antusias sama alam. Jadi ini mungkin nanti bisa menambah referensi buat Bapak Ibu, kakak-kakak untuk bisa mengembangkan komunitas lewat cara-cara tadi yang antusias dan juga alam. Ya, seperti itu. Mungkin bisa menolong di jemaat masing-masing dan nanti kami juga akan coba menyesuaikan di lingkup yang lebih luas. Begitu Kak Anti, terima kasih juga sudah memonitorin kami, moderatorin kami. Selanjutnya disilahkan buat Kak Anti. Ya, terima kasih Kak Festi, terima kasih Pak Hadian juga yang udah menyampaikan materi pada malam hari ini ya. Untuk penutup, minta Pak Hadian untuk berdoa ya Pak, sekaligus berdoa untuk kami di sini, untuk teman-teman pendamping, orang tua yang mendampingi, juga tadi pesannya Kak Festi dari pendeta-pendeta di Klasis Purwokerto ini yang mendampingi teman-teman pemuda remaja di perjalanan komunitas. Ya, mari kita berdoa, Bapak Ibu, Saudara, kita satu hati kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk malam ini pertemuan kami secara online melalui Zoom. Kami bersyukur kami boleh sharing bersama. Apa yang menjadi perjalanan kami membangun masa depan gereja, membangun perjalanan kami sebagai gereja, kami diingatkan untuk membangun komunitas. Kami percaya Tuhan, komunitas adalah ruang kami yang sejati, komunitas adalah ruang kami untuk berbagi dengan tulus, kami boleh hidup dengan otentik bersama dengan orang lain. Karena itu Tuhan tolong kami untuk boleh membangun komunitas remaja, pemuda, dan bersama dengan seluruh generasi di dalam gereja kami. Membangun komunitas intergenerasi, sehingga tidak ada yang dilupakan, tidak ada yang dianggap paling penting, tidak ada yang dianggap tidak penting. Tetapi kami bersama-sama sebagai keluarga Tuhan, keluarga Allah, kami tubuh Kristus, dan kami menjadi komunitas yang sungguh-sungguh akrab, intim, satu dengan yang lain. Tuhan, kami mohon berkat-Mu juga untuk pelayanan Klasis Purwokerto di dalam pelayanan pembinaan untuk komisi, untuk kategorial usia. Tuhan berkati, biarlah pelayanan Klasis Purwokerto, rekan-rekan pendeta, penatua, dan juga aktivis pelayan-pelayan remaja pemuda di Klasis Purwokerto tetap semangat, melihat sebuah visi dari Tuhan, melihat panggilan yang jelas untuk membangun komunitas, sehingga kami percaya masa depan gereja adalah perjalanan kami bersama. Masa depan gereja adalah perjalanan kami melibatkan semua orang dan bersama dengan semua orang bertumbuh dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Terima kasih untuk semua yang Tuhan nyatakan di dalam kami belajar bersama. Berkati kami semua, berkati tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Kami percaya Tuhan pakai kami dengan kapasitas yang Tuhan berikan pada kami, dan Tuhan mau pakai kami semua untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur, kami taruhkan hidup kami. Amin. Terima kasih Pak Hadian. Terima kasih Pak Hadian, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Hadian. Terima kasih. Ya, ya, kami tunggu evaluasinya ya Bapak Ibu, kakak-kakak. Terima kasih. Saya pamit. Oke, terima kasih semuanya. Ya, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih GKI Gatsu sudah mensupport kami untuk Zoom-nya. Tuhan berkati. Selamat melanjutkan aktivitasnya.
Kita akhiri ya Zoom-nya ya Bapak Ibu ya. Selamat melanjutkan karya pelayanannya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan berkati selalu. Ya.